Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Kan dia jujur aku. Yang pentol, yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Itu bengkok menggunakan trik. Wah, isi rekamannya apa tuh bang? Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Kawinnya sama jin. Nah kalau kakek gue nikah, itu dulu di kampung gue tuh cerita bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Pesulap merah mengatakan, jikalau seorang muslim yang melihat jin, itu gangguan syahadat. Sekarang nih, saya pribadi. Itu salah. Berarti menghina nenek saya. Berarti bisa ngeliat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Saya seorang khabar. Apa korelasinya apa? Emang dia artis? Jindan itu siapa? Ngapain lu maksa dia gitu loh? Geli banget emangnya back end itu apa? Hah? Jangan sampai tangan gua keriting. Anam kan dukun. Belum punya pengakuan dong. Gak ada ilegal, belum ada pengakuan ilegal ini. Habib ilegal kan belum tercatat. Habib ilegal. Saya manggilnya Jindan, mana ada Habib? Habib ilegal. Kecuali udah tercatat gitu. And how you do that? I'm going to give you 5 words in English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali di channel Fakta Islam TV menayangkan fakta kacaunya persatuan kesatuan para dukun yang porak-poranda, mulai dari kebingungan hingga kelucuan. Ternyata dukun tidak identik lagi dengan yang serem-serem, gelap, bergerak di dunia senyap, ditemenin mantra dan menyan, tapi sekarang berubah image menjadi sesuatu yang lucu dan sangat menghibur. Anam kan dukun. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Para dukun berkeliling dari podcast yang satu ke podcast yang lain, dan kehaluan mereka menjadikan hiburan tersendiri di saat kenaikan harga BBM yang mencekik rakyat jelata. Dan kali ini di channel Fakta Islam TV kami berikan tayangan super kocak, perseteruan Jindan versus pengacara Firdaus, pengacara dukun ya. Ini berawal dari Jindan yang mengaku bukan dukun, bahkan mengaku kesaktiannya hanya trik. Aneh datang, aneh jelasin semuanya, betul tidak? Iya, dan dia juga bukan, udah dijelasin dia juga bukan dukun. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Membuat kawanan dukun yang sebelumnya bersekutu dengan jin dan bersama pengacaranya yaitu Firdaus murka berat. Karena ini sama saja meluluhlantahkan image yang dibangun para dukun. Ya, jadinya ambiar seketika. Nah, belum lagi ditambah pengakuan dukun Udin yang ternyata tidak sakti. Ya, terus petaka pengujian kekebalan dukun di kanal Denny Sumargo juga berakhir tak tragis. Ya, yang diuji itu jadi korban dukun yang harus dirawat ke rumah sakit. Nah, tentu ini jadi hal yang lucu ya. Dukun sakti dalam pengobatan tetapi terluka saat pengujian.
malah dirawat ke rumah sakit. Lah kalau beneran sakti kok dirawat ke rumah sakit ya? Kenapa nggak menggunakan kesaktiannya? Kalau memang kesaktian itu beneran ya. Nah, jadi komplit deh ya derita kawanan dukun ini. Tapi ada kesamaan antara pengacara dukun yaitu Firdaus dengan Jindan, yaitu sama-sama cucu dari kakek dan nenek yang berhubungan dengan jin. Firdaus mengaku kakeknya adalah jin, sedangkan Jindan mengaku neneknya adalah guru ngaji jin. Dan Jindan sendiri mengaku melayani jin itu sendiri. Dan ini bukan kata saya, tapi pengakuan mereka sendiri. Coba kita dengar sendiri faktanya seperti apa. Nah, sekarang mari kita simak babak perseteruan tokoh cucu jin versus pelayan jin ini. Ketika Jindan dinyatakan sebagai habaib beneran oleh Rabita Alawiyah dan mengumumkan diri sebagai 100% bukan dungun. Kok bukan dungun? 100% bukan dukun. Ya, maaf. Semangat menyaksikan. Bengkok. Itu bengkok menggunakan trik. Jadi akhirnya saya kasih nomor Habib Al-Hadad itu. Akhirnya dia keluar dari rekomendasi apa itu, surat Robito Alawin apa segala itu. Robito Alawin, benar. Baru mendaftarkan. Diterimanya ya nggak tahu. Kapan tuh baru mendaftarkan yang Bang Firdaus tahu? Ya, dia ngasih WA ke saya sih baru 4-5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Oke, tapi berarti secara, kalau menurut Bang Firdaus sendiri, secara tertulis berarti Habib ini juga belum punya pengakuan dong? Nggak ada, ilegal, belum ada pengakuan, ilegal ini. Habib ilegal kan belum tercatat. Habib ilegal, saya manggilnya Jindan, mana ada Habib ilegal, kecuali udah tercatat gitu loh. Saya habaib. Waduh. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk, cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak Priuk. Cicit, Mbah Priuk. Oke. Cicit. Umur saya 22 tahun, Marcel. Kalau saya seorang habaib. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Itu kan dia ngaku. Yang pentol, yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Itu bengkok menggunakan trik. Bener dong. Ya benar, gitu dong. Tos dulu. Gitu dong. Ana 100% Ana bukan dukun. Ya kan, cuma di diri orang pribadi, di diri seorang itu adalah prinsip yang berbeda gitu kan. Ya kalau prinsip gue saat ini sih ya lagi ini gue panas-panasnya gitu kan. Kalau gue sih sekarang gue komporin terus supaya terima podcast mumpung lagi rame. Iya, ajak ke Firdaus. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya jin tomang kek, anaknya tuyul kek, bodoh amat. Selama mereka baik sama saya anggap itu teman. Kalau menurut aneh sih bukan otak aneh yang dicuci ya, memang aneh cuman hanya mungkin persatuan dukun datang, jadi orang nyangkanya semuanya dukun gitu. Gak ada cita-cita di kalau masalah dia dapat rezeki sekarang, mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf.
Kamu salah, karena ini orang lagi perannya di peran dukun. Ini masalah dukun, gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Kan? Tapi sebenarnya Ani tidak. Kemarin Ani kan udah datang bersama guru besar mungkin ya, pendiri Forum Alam Gaib Indonesia itu Haji Ridwan Bagus ya kan. Ani datang, Ani jelasin semuanya, betul tidak? Iya, dan dia juga bukan, udah dijelasin dia juga bukan dukun. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti. Si iPhone. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa tembus, kasih saya apa nih? Hah? Kalau saya bisa tembus, Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Artinya gini, artinya di dalam dunia. tapi kan sama-sama jago. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang saya bilang tadi, masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oh ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya Aduh, doain. beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi. Ayo. Baca. Cepet. Ayo. Ciumnya dulu. Udah, tenang aja. Percuma kita laki-laki. Udah. Enggak apa-apa. Dia ngobrol dulu sama Jarum. ngobrol ente. Tenang aja. Siap. Ngapain dia bawa jarum nih? Enggak, dia aja dulu. Jampe dulu. Padahal nusuknya pakai yang ini kan. Membuktikan sakti kan, supaya aku bisa tahu juga bahwa benar ada dukun yang sakti. Tapi kalau gurunya dia yang mau diundang, Haji Ridwan, semua dilalap sama dia. Semua dilalap. Semua. Dokter, ini aja dah, tembak-tembakan aja yuk. Itu kan dia ujung aku. Yang pentol, yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Itu bengkok menggunakan trik. Bener dong. Ya benar, gitu dong, tos dulu. Gitu dong. Itu kan dia ujung aku. Jarum bang. Yang pentol, yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Itu bengkok menggunakan trik. Bener dong. Ya benar, gitu dong, tos dulu. Gitu dong. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya jin tomang kek, anaknya tuyul kek, bodoh amat. Selama mereka baik sama saya anggap itu teman. Ya, maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani. Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Emang kenapa bang? Dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Wah, isi rekamannya apa tuh bang? Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Laporan dari Persatuan Dukun se-Indonesia yang melaporkan Dr. Richard kepada polisi beberapa hari lalu. Ya abang belum tahu, abang belum buka. Itu nggak ada hubungannya abang dengan dia. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Karena waktu itu kan Habib Jindan dan Bang Firdaus itu tampil di podcastnya. Itulah salah satu alasan dilaporkan ya, Dr. Richard karena Dr. Richard menghina Habib Jindan. Ada unsur penghinaan di situ. Oh gitu. Abang baru tahu, demi Allah baru tahu nih. Ya, abang baru tahu, demi Allah baru tahu nih. Ya. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Itu urusan lawyer ya. Nanti tanya aja sama Bang Firdaus, jangan nanya abang kan bukan lawyer. Ya kan? Habib Jindan juga nggak tahu, ya udah urusan beliau. Lihat. Boleh buktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam itu, nggak bisa kita juga diam. Orang ini agendanya agenda dukun kok. Masa jadi dukun? Sebenarnya Habib ini dukun atau enggak sih? Insyaallah. Ana 100% Ana bukan dukun. 100%. Demi Allah, Ana bukan dukun. Gak ada cita-cita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf, kamu salah karena ini orang lagi perannya di peran dukun. Ini masalah dukun, gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Insyaallah. Ana 100% Ana bukan dukun.
100%. Demi Allah, anu bukan dukun. Itu urusan lawyer ya. Nanti tanya aja sama Bang Firdaus, jangan nanya Bang kan bukan lawyer. Kan? Habib Jindan juga nggak tahu ya, udah urusan beliau. Ya. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Ridwan, Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti. Ana bukan dukun. Cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun, kalau kamu bukan dukun saya usir dari awal. Ana bukan dukun. Oh, dia juga dukun gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Bukan satu jalan Pokoknya lagi. mau terpisah apa enggak, ini lagi acara itu kemarin mau lapor, saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Karena waktu itu kan Habib Jindan dan Bang Firdaus itu tampil di podcastnya. Itulah salah satu alasan dilaporkan ya Dr. Richard, karena Dr. Richard menghina Habib Jindan. Ada unsur penghinaan di situ. Oh gitu. Bang baru tahu, demi Allah baru tahu nih. Ya. Si Jindan juga minta tolong ikut, minta tolong masukin biar diwawancara. Buktinya ada saya semua. Kalau bukan dukun saya usir, karena acara dukun. Ana 100%. Ana bukan dukun. Gitu loh. Jadi bukan acara habaib, ya acara dukun. Kalau dia ngaku habaib. Kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak mau, nggak boleh. Karena ini bukan acara habaib. Saya habaib. Waduh. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Cucunya Mbak Priuk. Oh, cucunya Cicit Mbak Priuk. Cicit. Umur saya 22 tahun, Marcel. Kalau saya seorang habaib. Ini acara dukun dan kamu bersedia. Oke, berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya. Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya Jin Tomang kek, anaknya Tuyul kek, bodoh amat. Saya habaib. Waduh. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Cucunya Mbak Priuk. Oh, cucunya Mbak Priuk. Cicit Mbak Priuk. Cicit. Umur saya 22 tahun, Marcel. Kalau saya seorang habaib. Apa korelasinya apa? Emang dia artis? Jindan itu siapa? Ngapain lu maksa dia gitu loh? Geli banget, emangnya back end itu apa? Hah? Jangan sampai tangan gua keriting. Ana bukan dukun. Ya, rupanya berawal dari sentilan pesulap merah alias Marcel Radival yang membongkar trik para dukun dalam menipu pasien. Sekarang dukun nampak makin kehilangan arah. Jindan kekeh mengaku bukan dukun sampai sumpah demi Allah. Artinya dia sendiri tak sudi menyandang sebutan dukun, atau menilai dukun itu hal yang negatif sehingga nggak merasa mau dia dipanggil seperti dukun. Padahal kita tahu dia berguru kepada Haji Ridwan yang notabene-nya bos organisasi dukun, pendiri organisasi dukun. Malah ngaku bisa masukin jin dalam botol. Lah Jindan aja yang berguru ke dukun ogah menyandang gelar dukun. Lah gimana dong? Kan lucu banget. Kalau dia bangga dengan gurunya, berguru ke gurunya, membela gurunya, harusnya dia bangga menyandang gelar dukun karena memang gurunya itu ya dukun. Lah ini kok enggak ya? Nah di sini lucunya. Jadi menurut saya ini mulai pecah kongsi murid dan pendiri lembaga dukun versus pengacara dukun. Wah ini nampaknya makin seru nih ke depannya. Jadi kami akan terus mereview persoalan dukun ini untuk memberikan pencerahan kepada umat, dan kami pastikan kami berpihak ke dukun, yaitu dukun bersalin, dukun pijet, dukun ramuan atau tabib. Sedangkan semua dukun berkedok sakti, kebal sok goib, dukun sihir yang ngaku mindahin penyakit ke hewan atau yang lain, semuanya kami tolak. Sekali lagi, kami hanya mendukung dukun bersalin, dukun pijet, dukun ramuan atau tabib, itu nggak ada persoalan. Sedangkan khusus untuk dukun yang berkedok-kedok kesaktian, sosok kebal, sosok goib, dukun-dukun sihir yang mengaku memindahkan penyakit manusia ke hewan, ke kelapa, ke media lain, semuanya kami tolak. Ya.
sekali lagi semuanya kami tolak. Jadi sahabat, dukung terus channel ini, Fakta Islam TV, subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video review tentang dukun-dukun konyol berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.